Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan Ali dengan NIM 2108119. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar psikologi olahraga, yaitu pengertian dan tujuan psikologi olahraga. Sebagai sebuah bidang terapan, psikologi olahraga termasuk bidang kajian yang baru dalam psikologi yang memanfaatkan konsep dan teori psikologi untuk diterapkan dalam aktivitas olahraga. Selain aktivitas olahraga juga dapat olahraga prestasi, kesehatan, maupun pendidikan. Nah, bahwa psikologi olahraga ini adalah ilmu yang mempelajari tentang faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi partisipasi individu dalam olahraga dan latihan. Nah, serta pengaruh-pengaruhnya itu psikologis dapat diperoleh dari partisipasi tersebut. Nah, lebih spesifik menegaskan bahwa psikologi olahraga adalah studi ilmiah tentang individu dan perilakunya dalam olahraga dan latihan. Selanjutnya, para ahli psikologis olahraga mengidentifikasi konsep-konsep psikologis sekaligus tata cara penerapannya yang dapat digunakan oleh para profesional untuk membantu individu, baik anak-anak maupun dewasa, yang berpartisipasi dalam kegiatan olahraga dan manfaat-manfaat yang bisa diperoleh dari partisipasinya dalam kegiatan olahraga dan latihan ini. Ditegaskan bahwa psikologi olahraga tidak hanya fokus pada penampilan semata, melainkan juga pula pada faktor-faktor pribadi dan sosial. Nah, kalau kita masuk ke tujuan utama dari psikologis olahraga itu adalah satu, mempelajari bagaimana faktor-faktor psikologis itu dapat mempengaruhi penampilan fisik dari individu itu. Dan yang kedua ada memahami bagaimana partisipasi dalam olahraga dapat mempengaruhi secara positif perkembangan kesehatan dan kesempurnaan psikologis individu. Dan kita lanjut ke materi lainnya, yaitu adalah model pendekatan. Nah, kalau di dalam model pendekatan ini ada 4 model pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan individual. Nah, pendekatan individual adalah pendekatan dalam penerapan psikologi olahraga yang didasarkan pada pandangan dan fakta yang menunjukkan bahwa setiap individu berbeda dari yang lain. Nah, setiap individu adalah pribadi yang unik, memiliki bakat, motif, sikap, emosi, dan karakteristik pribadi lainnya yang berbeda-beda. Nah, maka menyebabkan individu berperilaku atau memilih aktivitas berbeda dari individu lainnya. Nah, yang kedua itu adalah pendekatan sosio-interaktif. Nah, kalau pendekatan sosio-interaktif ini adalah pendekatan dalam penerapan psikologi olahraga yang didasarkan pada premis pokok tentang eksistensi manusia sebagai makhluk sosial. Selanjutnya, yang ketiga itu ada pendekatan multidimensional. Nah, kalau pendekatan ini beranjak dari pandangan dan kenyataan bahwa penampilan olahraga sangat terkait dan mengait dimensi yang lebih luas. Contohnya saja yaitu dimensi sosial budaya, terus ekonomi, politik, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pendekatan sistem. Nah, kalau pendekatan sistem ini sangat beda tapi sangat penting juga, karena pendekatan sistem ini yang beranjak dari pandangan mengenai pentingnya optimalisasi dan maksimalisasi pemanfaatan semua komponen pembinaan olahraga. Nah, apa aja sih komponen pembinaan olahraga itu? Contohnya itu seperti dana, fasilitas, sarana dan prasarana, terus program pembinaan, terus lingkungan atau iklim pembinaan, dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebagai suatu ilmu, secara umum psikologi olahraga memiliki manfaat yang sama dengan manfaat ilmu pengetahuan lainnya, yaitu untuk menjelaskan, memahami, dan meramalkan. Demikian juga untuk para profesional, bisa jadi guru, pelatih olahraga. Manfaat psikologi olahraga itu dapat merujuk kepada manfaat ilmu secara keseluruhan. Begitu. Nah, secara umum
di dalam psikologi olahraga ini ada 6 masalah dan tantangan dalam pengembangan psikologi olahraga di Indonesia. Nah, yang satu itu adanya pandangan bahwa psikologi olahraga ini masih merupakan bidang kajian yang kurang penting. Nah, yang kedua itu ada penelitian-penelitian yang dilakukan masih berupa penelitian yang replikatif dan terbatas jumlahnya. Terus yang ketiga, ada partisipasi dalam penelitian dalam program terapan yang bertujuan mencari pemecahan terhadap masalah olahraga ini masih sangat terbatas. Terus yang keempat itu terbatasnya para pakar dari psikologi olahraga ini tersendiri. Nah, yang kelima, terbatasnya penelitian yang bersifat komparatif. Dan yang keenam, penelitian-penelitian ini masih dilakukan tapi bersifat sporadis. Itu saja dari saya yang bisa saya sampaikan materi konsep psikologi olahraga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.